Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang biasa tapi menjadi luar biasa dikarenakan ditarbiyah langsung oleh Allah melalui perantaranya malaikat Jibril alaihissalam. Oke, untuk di malam ini ya, ini nggak tahu saya yang ngerasa atau gimana, cuma Jumat ini penuh bener aktivitas ya, bukan ini. Tadi pulang kerja padat banget dari mana dinas lingkungan hidup sebelumnya tuh sampai ke sini. Dan ini fitrahnya manusia. Biasanya kalau lagi di jalan tuh ada aja pengendara yang ini ya, nggak sengaja neken klakson mungkin ya, tuh gitu. Kalau kita hatinya mungkin lagi sebel atau kesel atau mungkin nggak puasa, mungkin kita balas. Tapi ternyata ada yang diminta oleh Rasul terkait kita untuk bisa memahami perasaan orang lain. Jadi Allah itu punya namanya Ar-Rauf. Jadi Allah punya 99 nama kan, yang baik-baik, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam sampai dari Ar-Rauf. Nah, setiap nama Allah itu ternyata dalam beberapa ulama menyampaikan bisa disampaikan atau bisa diturunkan ke manusia, asalkan dengan ada imbuhan Ahmad dan lainnya. Tapi ada juga nama atau sifat Allah itu yang bisa diturunkan manusia tapi kadarnya dikurangin. Kayak gitu. Contoh misalkan Allah itu Maha Pengampun atau Allah itu Al-Aziz. Ya, dia itu raja. Ya bisa juga ditaruh di nama anak namanya Al-Aziz. Tapi raja di sini bukan raja yang menandingi Allah, tapi bisa jadi orang tuanya menginginkan anaknya menjadi raja dalam sebuah ilmu, itu bisa. Nah, Rauf itu diturunkan ke manusia namanya Ra'fah. Ra'fah itu adalah sifat peka terhadap orang lain. Bahasa lainnya gini, coba empati. Nah, ini saya baru mungkin semenjak Covid kemarin itu kan kita lagi di rumah semua tuh. Pada akhirnya kan kita mulai beraktivitas yang baru sehingga mendapatkan ilmu baru ataupun sesuatu baru. Nah, Ra'fah itu pada saat itu benar-benar kepake. Jadi Ra'fah ini kalau dicontohkan oleh Nabi, pernah Nabi itu habis kajian subuh pulang, dan pada hari itu kebetulan pulangnya ke rumah Aisyah. Nyampe di rumah Aisyah, Nabi itu biasanya langsung ke bagian dapur, buka tudung saji makan. Cuma ternyata pada saat itu Aisyah ketakutan, ada di pojokan dapur ibaratnya gitu. Diem aja, wah Nabi datang nih. Ketakutannya kenapa? Karena pada saat itu Aisyah belum nyiapin apa-apa. Bukan karena nggak dikasih duit, tapi emang karena nggak ada duit. Lalu Aisyah diem di pojokan, Nabi masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tidak seperti biasanya, Nabi masuk seperti biasanya langsung datang ke tudung saji, ke meja makan. Tapi Nabi ketika saat membuka, melihat dua kondisi. Yang pertama, di mejanya kosong. Yang kedua, ngelihat Aisyah itu di pojokan. Nah, kalau kita ada di posisi Aisyah, kita pasti deg-degan. Kenapa? Karena ini Nabi pulang isi kajian, dia pasti lapar, pengen sarapan, tapi ternyata yang biasanya ada makanan ini nggak ada. Makanya Aisyah pada saat itu dia khawatir dimarahin. Nah, ternyata Rasul itu ra'fahnya tinggi banget. Jadi ketika dibuka tudung saji, ngelihat Aisyah, maka Rasul ngelihat, ini pasti Aisyah ngiranya saya bakal marah. Maka apa yang terjadi? Ini hadisnya populer banget, sering kita dengar. Maka pada saat itu Rasul dengan senyumnya, wahai Aisyah, tahukah engkau, hari ini aku puasa loh. Jadi yang tadinya Aisyah khawatir akan dimarahin, ternyata Rasul itu tahu, ini istri saya ini pasti ngerasa saya bakal marahin. Akhirnya ra'fahnya dimunculin, yaitu peka terhadap kondisi sekitar. Maka yang dimunculkan adalah agar dia tambah nggak enak. Akhirnya Rasul bilang, Aisyah, tahukah engkau, hari ini aku puasa loh. Gimana perasaan Aisyah pada saat itu? Lega kan? Alhamdulillah ya Allah. Kirain bakal dimarahin, ternyata Rasul puasa. Padahal Rasul niat puasanya pas itu juga.
Nah, disinilah diturunkan boleh niat puasa, khususnya sunnah ya. Puasa sunnah, habis subuh nih, belum ada, habis subuh pulang, pas mau makan gak ada makanan, gak ada minum, itu diniatin puasa bisa boleh. Cuma syaratnya itu puasa sunnah. Sama dan selain puasa nazar atau wajib. Tapi kalau puasa sunnah boleh. Nah, disampaikan demikian, itu rokfah namanya. Nah, apa kaitannya sama tadi kisah saya yang di jalan? Kadang kalau kita ngelihat ada orang marah dan lainnya, nah kita bisa rokfah gak nih sama sebelah? Karena bisa jadi ada orang yang sedang sedih, ada orang yang sedang mungkin ya dia ngelakson-ngelakson, mungkin dia habis dimarahin atasannya atau tidak sesuai target dan lainnya. Maka nggak heran datanya, kemarin kita baru melihat ada berita yang sangat fenomenal. Satu keluarga loncat dari apartemen, betul ya? Tanpa memperdalam latar belakangnya, karena kan banyak isu ya, misal terkait ekonomi lah, terkait inilah dan lain, cuma dari persaksian tetangganya seperti ini dan lainnya. Tapi aktivitas demikian atau solusi demikian ini sudah mulai banyak dijadikan pilihan. Waktu Covid kemarin ada mahasiswa UGM loncat dari kamar hotelnya lantai 5 dikarenakan tidak dapat pendampingan dari orang tuanya selama skripsi. Ada lagi anak perempuan akhirnya dia gantung diri. Ada lagi supir di tol Serang gantung diri juga dan lainnya. Maka sebenarnya kalau ditelaah secara psikologi, apa sih yang membuat mereka itu akhirnya mengambil solusi demikian? Padahal sebenarnya masih banyak solusi-solusi yang lainnya yang tidak harus mengakhiri hidupnya. Jadi ternyata untuk malam ini saya ada dua sebenarnya penyakit manusia, cuma nanti saya sampaikan satu aja. Di dalam surat Al-Fussilat ada kalimat alla takhafu wa la tahzanu. Nah, ini jamaah pada hafal nih ya, ibu-ibu juga. Alla takhafu wa la tahzanu. Itu kalimat di ayat Fussilat ayat 30 artinya janganlah kamu alla takhafu, janganlah kamu takut, wa la tahzanu, dan janganlah kamu sedih. Jadi ternyata yang bikin manusia depresi sampai akhirnya dia memuncak untuk memilih mengakhirkan hidupnya adalah ketika dia takut akan masa depan dan sedih akan masa lalu dan dia tidak dapat pendampingan. Di luar dari ini ya kondisi iman ya, karena insya Allah kalau imannya kuat, pilihan untuk lebih baik itu pasti akan lebih ada. Tapi secara psikologis, kita ambil dari psikologisnya, orang itu terkadang takut untuk melangkah ke depan dikarenakan banyak yang tidak setuju lah, atau banyak yang meremehkan lah, atau banyak yang mengatakan kamu nggak bisa lah, sampai akhirnya dia muncul al-khauf, takut untuk bergerak, scale up, maju, usaha dan lainnya, itu banyak. Nah anak-anak Gen Z nih kayak gitu, dia khaufnya tinggi banget, ya. Dan tahzannya, kesedihan akan masa lalu yang dia selalu ingat-ingat, itu besar banget. Yang menjadikan orang-orang kalau kemarin beberapa, kayaknya 2019 sampai demikian, itu banyak tema-tema seminar itu yang judulnya mental health, self recovery, staycation, atau healing dan lainnya. Kenapa? Karena untuk mengobati dua penyakit ini. Nah, di antara dua penyakit ini sebenarnya Nabi udah ngasih doa. Kita ambil yang wal hazan dulu, sedih akan masa lalu. Kebanyakan kita itu sulit untuk gerak, itu dikarenakan punya pengalaman masa lalu yang gak enak sehingga kita merasa tidak bisa move on. Nah, doanya yang ternyata ini juga langsung dikasih sama Nabi, bahkan diminta untuk dibaca di setiap zikir pagi. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Coba ya kita hafal ya, semoga ini hadisnya sahih ini. Kayak gitu, ada di Al-Masurat juga, ada di zikir pagi petang juga, sering dibaca juga. Doanya gini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kita baca bareng-bareng ya jamaah ya, coba ikutin. Allahumma inni, ya anak kecil boleh juga deh. Biasa anak kecil kalau kalah main game kesel kan dia. Allahumma inni
a'udzubika minal hammi wal hazan. Nanti saya coba ngeprint deh, saya taruh di mading ya, biar kalau habis sholat dibaca. Kenapa? Karena itu artinya adalah, ya Allah tolong lindungi aku dari rasa kesal dan sedih. Kadang kalau kita habis kenapa-napa kan munculnya dua itu kan, kesal sama sedih. Makanya itu doanya langsung tuh. Ibaratnya kalau penyakit mah itu doanya langsung to the point, langsung ke penyakitnya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Sebenarnya ada lanjutannya. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Cuma ambil aja dulu yang ini. Kenapa saya mengingatkan? Karena kadang saya lupa juga. Biar setiap Ramadan itu ada tambahan gitu loh. Khususnya tambahan hafalan doa dan lainnya. Dan ini langsung dari Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Semoga bisa kita praktikkan sebelum tidur, kalau bisa dibaca ya. Setiap kegiatan yang membuat hati kita sedih dibaca. Biar kenapa? Biar Ramadan ini selain menjaga lapar dan haus, kita juga bisa menjaga emosi kita, prasangka kita terhadap saudara. Jangan sampai kesel cuma gara-gara takjilnya direbut ya. Jangan sampai kesel cuma gara-gara gorengannya habis gitu kan ya. Udah mesen tempe ternyata tempenya habis gitu kan ya. Jangan kesel atau karena tadi mainannya dan lainnya. Kalau bapak-bapak mungkin ada sesuatu hal, ibu-ibu juga ada sesuatu hal, baca untuk diri sendiri dulu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Paling itu aja untuk malam ini. Semoga kita bisa mengaplikasikan satu hadis ini, satu sunnah ini. Semoga kita terbebas dari penyakit sedih yang berkepanjangan, sedih yang terlalu nancap di hati. Sedih boleh, tapi kalau sampai meraung-raung, sampai akhirnya dia tidak menerima takdir, itu yang tidak boleh. Bahkan kata ulama, ini sudah menyalahi fitrahnya manusia, di mana dia itu harus menerima takdir. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita terus terlindung dalam kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.